Air masjid untuk keperluan pribadi. Bolehkah mengambil air sumur masjid untuk keperluan pribadi selain bersuci dan sholat gitu ya? Nah, di sini hukumnya guys, atau jawabannya tidak diperbolehkan kecuali memang air masjid tersebut disediakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan jamaah. Namun jika air tersebut khusus disediakan untuk berwudu saja misalnya, maka tidak diperbolehkan untuk digunakan selain berwudu gitu guys. Referensinya di sini guys. Wakadzalika yahrumu ala naqlu syai'in. Masjid dari uang haram. Bolehkah mendirikan masjid dari uang haram atau yang dihasilkan dari pekerjaan haram gitu ya, misalkan dari uang haram nih. Apakah hukumnya boleh? Di sini jawabannya guys, tidak diperbolehkan karena sebuah niat yang baik harus dilakukan dengan cara yang baik pula. Sedangkan uang itu tidak baik karena uang tersebut dikategorikan haram misalnya. Oke, ini referensinya di sini guys. Nah, fala yang bagi ayaf amal jahilu zalika min umuri. Jadi hukumnya itu tidak diperbolehkan guys, karena itu uangnya uang haram. Oke, jangan lupa komen. Bernyanyi di masjid. Bagaimana hukumnya melantunkan lagu-lagu dalam bahasa Indonesia yang mengandung hikmah atau pujian terhadap Nabi Muhammad SAW, sahabat dan para alim ulama di masjid gitu, di dalam masjid. Nah, apa hukumnya boleh? Di sini jawabannya diperbolehkan, guys. Selama hal itu adalah perkara yang dinilai baik menurut syariat. Jadi hukumnya itu boleh. Nah, ini referensi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhaddab. Non-muslim wakaf masjid. Apakah dianggap sah seorang non-muslim yang mewakafkan tanahnya untuk dijadikan masjid? Tapi ini non-muslim ya guys. Nah, ini jawabannya sah guys, meskipun ia tidak meyakini hal itu sebagai ibadah. Oke, jadi meskipun itu hal itu diyakini sebagai bukan ibadah, tetap sah guys ya. Ini referensinya dalam kitab Al-Bajuri. Nah, di sini dan kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyah juga. Ini dua referensi ya guys. Kodo puasa lupa jumlahnya. Bagaimana cara mengkodo puasa tidak diketahui jumlahnya dikarenakan lupa. Hal manusiawi biasanya terjadi ya karena lupa atau karena banyaknya tumpuk-tumpukan puasa kodo. Nah, di sini jawabannya cukup mengkodoi aja puasa-puasa yang ia tinggalkan sampai sejumlah hari yang ia yakini. Perkiraan saja gitu. Jadi perkirakan kira-kira berapa lagi gitu. Ini referensinya dalam kitab Ihya Ulumuddin, halaman 305 tuh sampai 304. Wa amma saumu fa in kana qadtar. Jangan pernah makan dan minum kalau kalian sedang berhadas besar karena itu bahaya guys. Coba kalian simak pembahasan ini. Makan dan minum bagi orang yang junub. Bagaimana sih hukum makan dan minum bagi orang yang sedang berjunub itu? Nah, ini jawabannya guys. Sebelum saya jawab, ini jawaban dari kitab I'anatut Thalibin. Nah, ini jawabannya. Makruh. Hukum tersebut juga berlaku bagi wanita yang telah berhenti dari haid dan nifas namun belum mandi. Nah, berlaku buat wanita yang sedang haid. Jadi itu pembahasannya guys. Jadi hukumnya makruh, dan bila hendak makan dan minum maka disunahkan untuk membasuh alat kelaminnya dan wudhu terlebih dahulu. Oke? Kodo puasa Ramadan setelah Ramadan lagi. Wow. Ini bagaimana cara mengkodo puasa Ramadan yang belum dikodok sedangkan kita sudah memasuki Ramadan tahun berikutnya. Nah, karena ditunda-tunda aja sampai masuk datang Ramadan berikutnya. Di sini jawabannya wajib mengkodok semua puasa yang ia tinggalkan dan wajib membayar fidyah atau mud untuk setiap satu puasa yang ditinggalkan. Nah, itu lebih ribet lagi kan guys. Makanya jangan ditinggal-tinggal, cepetan gitu yang punya masih kodok kalau ada waktu. Al-Majmu' Syarah Al-Muhaddab. Nah, di sini referensinya jelas. Mengikuti azan tercepat saat berbuka. Nah, di sini apakah diperbolehkan berbuka puasa dengan mengikuti adzan dari masjid yang paling cepat? Nah, ini nih. Di sini jawabannya guys, tidak diperbolehkan, tidak boleh ya, tidak boleh. Kecuali di situ ada dugaan kuat bahwa orang yang adzan di masjid tersebut telah mengikuti masuknya waktu salat maghrib dan merupakan orang yang adil gitu. Udah mengetahui waktunya. Hukumnya nggak boleh mengikuti adzan terdekat. Tapi itu ada kecualian. Ini nih, au adanin muadzinin wahidin adlin arifin bil mawaqiti. Jadi itu pembahasannya guys. Bahaya potong kuku dan potong rambut saat kalian dalam keadaan hadas besar.
Kenapa? Ini sangat bahaya dan bahkan ada satu riwayat yang mengatakan bahwasanya itu akan menjadikan saksi untuk minta disucikan. Kalau kalian nggak percaya, coba kalian simak video ini. Di sini, memotong kuku dan rambut bagi orang yang sedang berhadas besar, maka di sini hukumnya lihat guys. Nah, di sini bolehkah orang yang memiliki hadas besar memotong rambut atau kukunya? Katanya. Di sini jawabannya loh. Di sini jawabannya itu boleh. Namun, di sini ada namun disunahkan bagi orang yang sedang berhadas tuh untuk tidak memotong kuku dan rambut atau yang lainnya. Karena apa? Di sini karena ada sebuah riwayat yang menyatakan di akhirat nanti rambut dan kuku tersebut akan menuntut kita katanya untuk minta disucikan. Maka disitulah bahayanya. Kalau bisa jangan memotong kuku atau memotong rambut dulu kalau bisa. Ini referensi yang saya baca dalam kitab Nihayatuz Zaid. Wa yuqalu inna kulla syaratin tutolabu bijanabatiha. Jadi makan dan minum setelah imsak. Bagaimana hukum imsak atau tidak makan dan minum 10 menit sebelum fajar? Nah, di sini pada bulan Ramadan dan bolehkah kita makan atau minum setelah waktu imsak? Di sini jawabannya guys, imsak hukumnya adalah sunnah sebagaimana Rasulullah SAW memberi contoh dengan menyudahi sahur beliau beberapa waktu sebelum terbit fajar. Karena hukumnya sunnah, maka bagi orang yang hendak berpuasa masih diperbolehkan untuk makan dan minum sampai terbitnya fajar. Jadi seperti itu. Itu fatwa Azhar ya. Fayam bagil amalu bihi wa adamul uduli anhu liqauli afdalu wa ahwato. Seperti itu guys. Tiba-tiba haid saat berpuasa. Apakah seorang wanita wajib membatalkan puasanya dengan cara makan atau minum ketika tiba-tiba haid saat di tengah berpuasa? Nah, ini kalian harus tahu dan bahwa di sini itu haid saat berpuasa. Untuk membatalkan puasanya tidak wajib guys, tidak wajib membatalkannya, namun haram melanjutkan puasanya. Jadi puasanya itu jangan dilanjutkan karena haram kalau dilanjutkan. Namun untuk membatalkannya tidak wajib. Sehingga ia diperbolehkan tidak makan dan tidak minum juga selama tidak diniatkan untuk berpuasa. Alasannya seperti ini, misalkan kamu udah haid gitu ya, terus kamu nggak mau makan gitu, nggak mau minum, nggak apa-apa, nggak mau makan juga, tidak wajib untuk membatalkannya. Namun kamu jangan meniatkan untuk puasa, tetap puasanya batal dan haram untuk melanjutkannya, seperti itu. Ini referensinya dalam kitab Tuhfatul Muhtaj.